Semua. Kembali lagi nih bersama saya Modesta di sini dalam acara edukasi rutin bersama GK Invest setiap hari Kamis jam 12 siang. Sebelumnya aku mau ngucapin congratulations buat GK Invest sebagai Best Broker of the Year 2022 yang beberapa tahun ini selalu mendapatkan Best Broker ya GK Invest. Selamat siang juga untuk Pak Yoyo. Ya, selamat siang Kak Desta. Sehat selalu, moga semuanya juga berlimpah berkah. Oke, tanpa berlama-lama, tema hari ini adalah psikoanalisis trading menuju profit konsisten. Ini benar-benar wacana baru dalam bidang ilmu psikologi yang diterapkan dalam dunia trading. Beberapa wacana dari para ilmuwan dari berbagai sudut pandang akan membentuk suatu formula rekomendasi langkah konkret menuju profit konsisten. Formula tersebut adalah satu penerapan dari psikoanalisis. Mari kita simak dalam diskusi online interaktif Educational Safe Trading isi profit bersama Pak Yoyo Catur Utomo. Oke Kak Desta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yoyo Caturtomo bersama edukasi rutin GK Invest. Setiap hari Kamis siang jam 12. Ada 2 sesi ya teman-teman. Selain kita nanti akan live juga ya di Zoom, nanti jam 15.00 waktu Indonesia Barat ya, jam 3 sore nanti juga kita akan live streaming di YouTube GK Invest Indonesia. Jadi saksikan ya. Dan juga besok saya live trading ya jam 7 malam besok. Selamat datang semuanya, ada Pak Yosep, ada Pak Herman dan lain-lain ya. Pak Herman mantul posisi WFH di apartemen Loko. WFH, kenapa Pak Herman? Ada lockdown lagi kah? Oh bukan, maksudnya Pak Herman ini kerja sambil santai di apartemennya. Oke, langsung saja pada topik kali ini ya. Memang kalau saya bisa katakan ini benar-benar hal yang baru ya dalam dunia trading yang sebelumnya belum pernah sama sekali saya sampaikan tentang psikoanalisis ya. Di mana nanti saya akan mengutip beberapa hasil analisa ilmuwan ya, ada 3 ilmuwan yang akan saya kutip di situ sehingga menjadi sebuah formula untuk mengatasi masalah-masalah di bidang psikologis trading ya. Psikoanalis trading menuju profit konsisten. Kalau kita mengenal psikoanalis ya, psikoanalisis ya, itu penemunya adalah namanya Sigmund Freud ya. Oke. Ini waspada penipuan ya GK Invest. Selalu transfer di rekening PT Global Capital Investama berjangka. Saya sampaikan juga dalam Educational Safe Trading isi profit step yang saya bawakan akan mengulas banyak hal tentang trading ya, dari 0 sampai mahir, dari A sampai Z, yang mana sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu tentang pengelolaan dasar MMRT Management, mindset, psikologi juga sudah saya sampaikan untuk membangun percaya diri. Nah, saat ini kita menuju ke psikoanalisis trading menuju profit konsisten. Untuk kedepannya banyak sekali tema-tema yang akan kita bahas, maka kita ikutin terus edukasi kami di dalam Safe Trading Easy Profit GK Invest yang rutin ya setiap Kamis dengan sekarang 2 sesi. Sesi pertama jam 12 siang, sesi kedua jam 3 sore setiap hari Kamis. Nah, ini ada 19 tema ya, bisa lebih bisa kurang. Karakter terbentuk karena pola pikir ya. Ini saya sampaikan ada 2 pola pikir ya tentang dari Carl Gustav Jung dan Alfred Adler.
Kalau dari Jung itu apa yang terjadi di masa lalu menjadi dasar kita bertindak di masa sekarang dan akan datang. Kalau di Alfred Adler dia berpendapat bahwa apa yang kita akan lakukan di masa mendatang didasari oleh apa yang kita akan inginkan. Willpower istilahnya, niat kuat. Ini yang sudah saya sampaikan minggu lalu, saya ulang sekali lagi. Jadi dari kedua ilmuwan tadi, saya gabungkan menjadi sebuah formula psikoanalisis yang ditemukan oleh Sigmund Freud, yaitu masa lalu ya tetap dipakai, keinginan juga bisa kita menjadikan motivasi yang kuat. Ini adalah langkah-langkah, saya percepat karena memang ini sudah saya sampaikan minggu lalu. Jadi bagaimana bentuk penelitian pada masa lalu itu dianalisa sedemikian rupa, dibentuk sebuah statistik, kemudian kita ambil ilmu pengetahuan yang sistematisnya seperti apa hingga menciptakan metode perlakuan yang mana metode itu harus bisa menyelesaikan beberapa solusi permasalahan ya. Jadi menyelesaikan banyak hal tentang trouble-trouble di dalam trading, baik itu internal mindset kita maupun eksternal di dalam lingkungan kita. Rangkumlah dalam karakter trading ya, yang mana saya sebutkan waktu lalu adalah kita menciptakan sebuah trader berkarakter. Trader berkarakter yang mana sangat disiplin menjalankan kebiasaannya dalam sebuah trading plan. Trading plan yang menganut atau mengandung entry money management dan exit-nya yang disiplin. Ini juga sudah saya sampaikan minggu lalu sehingga saya bisa percepat. Ya, cara fundamental, cara teknikal, dan gabungan keduanya. Mungkin teman-teman punya permasalahan di sini, silahkan ya. Bisa chat saja, kita diskusi santai saja ya kali ini. Bahwa di dalam membentuk sebuah karakter itu kita harus membiasakan diri dari hal-hal yang mudah. Jika cara fundamental teman-teman anggap susah ya, pakailah cara teknikal. Bila semuanya mudah, bisa aja dua-duanya digabungkan untuk menjadi sebuah filter yang lebih akurat. Kemudian di dalam money manajemennya perlu saya sorot lagi tentang bagaimana pentingnya positioning sizing. Nah, kemarin mungkin agak kurang lengkap bagaimana sih positioning sizing itu. Saya ambil contoh ya. Di dalam chat ini, ketika kita misalkan pakai pola pivot, misal ini contoh aja ya. Di dalam pola pivot itu kita mau manajemen, money manajemennya berapa? Nah, ketika di sini terkonfirmasi dia pullback di sini, ini kemungkinan besar akan menuju ke support 1. Nah, kita ukur bahwa kemungkinan balik itu berapa. Kita misalkan sell di sini. Kita sell di sini, ketika ternyata balik ya, kita anggap selalu toleransikan di atasnya garis resisten atasnya ya. Jadi ini ada PP, ini adalah pivot ya. Di atasnya ini PP ini. Ini ada garis tadi, ini saya hilangkan dulu. Di atas pivot ini berapa? 3.600. Ini sangat kecil probabilitasnya. Terus ada resisten lagi di atasnya 6.900. Sehingga kalau kita ambil SL 10.000, nah di sini, ini kemungkinan 10.000 pips. 10.000 pips itu kalau 0,1 berarti $100. Untuk emas ya ini ya. $100. Maka sesuai nggak dengan sistem money management kita? Kemungkinan terburuk bisa mencapai $100 untuk stop loss-nya. Nah, kalau kita sudah sepakat dengan $100 dengan 10.000 ini cukup aman karena ada pivot di sini, ada resisten di sini, terus kasih kita toleransi lagi hampir 2 kali lipatnya. Ada resisten kedua dan ketiga di sini. Kita ambil beberapa toleransi ya.
Terus kemudian kita hitung targetnya satu ini lebih dari 10.000, artinya bisa di atas stop loss-nya. Tidak 1:1, masih di atas nilai risk reward rasionya 1:1, di atasnya 1:1. Sehingga target ini layak bisa kita sell di sini. Yang bagaimana yang nggak layak ketika harga itu mencapai misalkan di sini, ke sini. Nah, kita tahu bahwa sinyalnya ini TP-nya masih ada di sini. 17.13 misalkan kita mendapatkan sinyal ya, atau memang acuannya itu adalah ketika mantul di titik pivot dan menuju ke support 1, maka support 1 itu menjadi target pertamanya. Sehingga kita berpikiran, wong ini belum sampai di support 1 kok. Maka kita bisa aja sell di sini. Padahal sell ini katakanlah kita hanya mendapat peluang 3.000 dari support pertamanya. Tetapi kalau kita tarik stop loss-nya ini besar sekali di sana. Jadi tidak berimbang itu, teman-teman. Ini yang namanya positioning sizing. Jadi tidak semata-mata ketika kita punya sinyal yang mana TP-nya belum kesampai terus kemudian kita lanjutin. Tapi kita harus berpikir risikonya. Risiko berbalik itu kira-kira ada peluang besar untuk kemana. Ini kan peluang besarnya balik ke pivot. Kalau kita sell-nya di sini kan jauh lebih besar loss-nya daripada profit-nya. Itu yang saya maksud. Contoh saja, bisa juga dengan sistem supply and demand ya. Jadi setiap kita mau open posisi, kita harus ukur itu kira-kira saya merisikokan sekian itu layak enggak kalau dapat reward sekian. Kalau enggak layak jangan diterusin. Dan lot-nya harus kita juga hitung sedemikian rupa. Itu yang dimaksud dengan positioning sizing. Risk reward ratio juga melekat pada positioning sizing itu. Trailing plus, trailing minus sudah sempat saya jelaskan ya. Saya akan share lagi. Nah, tentang risk reward ratio ini banyak sekali psikologis para trader itu sangat nggak kuat tentang wah profitnya ini sudah banyak. Misalkan risk reward rasionya 1:3. Kalau loss 100, kalau profit 300. Ada beberapa yang pernah praktek dengan saya. Pak ini sudah 200 loh. Kan sayang kalau balik lagi. Saya nggak pernah loh menahan sampai $200 itu. Tangan saya sudah gatel ini mau tak close. Takut balik lagi. Padahal harusnya ada trailing di situ. Jadi kalau kita sudah trailing plus, misalkan kita sudah profit 200, ya diangkat aja SL-nya menjadi SL plus ke 100. Nggak usah khawatir lagi. Kalaupun balik ke 100 dan dapatnya 100, ya sudah rezekinya segitu. Daripada minus lagi. Mending plus dikit gitu. Tapi punya peluang profit sampai 300. Jadi ada teman-teman, ini pengalaman ya, pengalaman yang sering terjadi yang banyak teman-teman trader itu curhat ya tentang ketika close itu dikit diambil karena nggak mampu, bukan nggak mampu ya, psikologisnya itu nggak mau nahan gitu loh. Kalau misalkan sudah $100, kalau $200 itu pengennya segera close saja. Tapi ketika minus dia sudah tetapkan minus 200. Itu sudah bagus sih. Minus 100 fix, jadi 1:3 bener. Tapi 100-nya aja yang fix, 300-nya yang nggak fix. Jadi dikit sudah di close, dikit sudah di close. Jadi saya memberikan suatu wacana seperti ini. Pak buat sebuah kerugian dengan banyak kerugian yang berturut-turut itu, kita bisa menghapus dengan beberapa profit. Kalau profit kita bisa nahan dan bisa membiarkan sampai maksimal dengan cara trailing itu. Jangan dibalik, Pak. Kalau minus itu malah menghapus plus yang sekian banyak plus.
Jadi kalau plus itu misalkan $7 di close, $11 di close, $20 di close, banyak. Jadi sehari bisa sampai 15 close itu. Tapi begitu malam kena loss 100, selesai. Loss lagi 2 kali saja sudah 200 itu sudah minus. Jangan dibalik seperti itu ya teman-teman yang sebelum mempunyai penyakit seperti itu. Mohon maaf nih kalau teman-teman ada yang seperti itu, berarti itu ada yang bisa dikatakan penyakit ya. Kenapa? Ya itu tadi ketika plus dikit kita minus kelihatan gede. Jadi sehati-hati apapun. Bahkan saya sempat loh Pak 100 kan masih kita targetkan sampai 300 gitu. Terus kemudian wah Pak Yoyo ini serakah. Wong sudah dapat 200 nggak segera di close, malah sekarang balik menjadi dapat cuma 100. Padahal kena trailing tadi ya. Nah ini malah saya yang dikatakan serakah. Nggak seperti itu ya. Teman-teman serakah itu boleh dengan suatu ukuran-ukuran yang proporsional ya, proporsional. Artinya berpikirlah ketika kita untung dan punya kesempatan profit itu tampung sebanyak mungkin. Kemungkinan profit itu tampung sebanyak mungkin. Sehingga kalau kita minus itu kita nggak terbebani psikologis kita. Jadi trade management, money management itu sangat-sangat mempengaruhi mindset manajemennya. Sangat pengaruh. Kalaupun kita nggak cocok, mindsetnya sebenarnya tahu seperti ini, tapi kalau nggak dicocokkan dengan trading plan kita, ya tetap nanti akan tidak disiplin. Nah, ini nanti akan saya sampaikan tentang teori psikoanalisis dari Sigmund Freud, yang mana ada id, ada ego, dan superego. Trailing minus dan plus sudah jelas. Ini hanya satu contoh pengelolaan risiko aja. Penggunaan SLTP, ini untuk exitnya, ini saya mengulang yang lalu ya. Nah, sekarang sudah menuju ke mindset atau psikologis nih. Psikologis itu ada pikiran sadar, psikologis trading ya, yang meliputi membandingkan, membangun, menganalisis, matematika, rasional, mengidentifikasi, short term memory atau memori jangka pendek, ada willpower atau mindset yang punya niat kuat, motivasi yang kuat itu ya. Terus ada yang di bawah sadar. Ada kebiasaan, memori jangka panjang, intuisi, kreativitas, emosi, baik positif maupun negatif, sistem kepercayaan atau belief system, nilai atau value, aturan dalam hati atau rules, kepribadian atau karakter, persepsi, prioritas. Nah, reticular activate system atau RAS, ini yang mungkin asing ya teman-teman, saya jelasin sedikit tentang itu ya. Nah, yang sangat ironis sekali, kekuatan pikiran bawah sadar itu sangat lebih dominan di dalam mempengaruhi karakter kita sehari-hari, bahkan sampai 9 kali lebih kuat dari pikiran bawah sadar. Ini yang perlu kita hati-hati sayang. Teman-teman. Reticular activity system ini yang saya mau ulas sedikit aja, yaitu berguna untuk kelestarian hidup manusia, sekaligus juga menjadi penghalang kesuksesan. Terus ya kenapa menjadi penghalang? Karena refleks-refleks yang negatif itu bisa menjadi penghalang. Salah satu ya, jadi RAS itu nama lainnya kalau saya boleh simpulkan itu refleks. Ada refleks-refleks tertentu yang itu sangat merugikan. Contoh apa sih refleks yang merugikan itu? Misalkan ya itu tadi ketika sudah kelihatan biru gitu, refleks tangannya itu. Refleks. Jadi refleks close gitu. Itu kan kita tidak bisa menampung profit sebanyak mungkin. Padahal kesempatan itu satu itu sangat penting sekali untuk bisa menampung banyak sekali profit. Otak sensorik ini terletak di batang otak berbentuk selaput tipis berwarna kekuningan yang juga berfungsi sebagai sensor.
Lebih jelasnya lagi, RAS setiap detiknya menerima lebih dari 100 juta impuls informasi dari seluruh indera. Sungguh sulit dibayangkan serta sangat luar biasa banyaknya. Oleh sebab itu, RAS hanya menyaring informasi negatif. Nah, ini bahayanya di gitu. Hal-hal yang positif tuh susah masuk gitu. Tapi kalau negatif cepat. Seperti informasi yang membahayakan dengan segera diprosesnya guna bersiaga dan bereaksi secepatnya. Karena demikianlah maka RAS dikenal sebagai otak sensorik atau penjaga kelestarian spesies manusia. Berarti ini punyanya hewan juga ya. Binatang juga ada ini RAS. RAS bersifat membesar-besarkan hal-hal yang negatif. Yang sangat khawatir gitu. Nanti jangan-jangan langsung refleks. Yang karenanya manusia secara alami tidak menyukai bahaya dan wilayah baru yang tak dikenalnya. Pada dasarnya manusia enggan berubah sebab perubahan merupakan hal asing. Sebagai contoh, saat Anda mengemudikan kendaraan, seringkali kita mampu menghindari bahaya yang datang sekonyong-konyongnya, yang kita nggak sadari sebelumnya, yang tiba-tiba sekali, tiba-tiba kita ngerem, tiba-tiba kita belok. Itulah fungsi RAS yang secara otomatis memproses sinyal yang negatif agar segera siaga dan bergerak refleks. Tapi kalau berlebihan juga gawat ya. Ada plastik itu terbang di tol itu hitam-hitam, saya pernah sampai ngerem mendadak gara-gara plastik. Saking refleksnya. Nah, itu kalau di belakang ada mobil ya bahayanya seperti itu. Ya kadang bisa refleks itu bisa membahayakan juga ya. RAS membuat manusia sangat menyukai kestabilan atau status quo dan sekaligus menjadi penghalang kesuksesan. Ini yang perlu kita bawahi tentang penghalang kesuksesan, yang mana jangan ciptakan refleks-refleks yang negatif. Itu perlu dilatih. Seperti kadang refleks sudah merah-merah gitu, stop loss-nya mau kesentuh gitu, refleks. Tiba-tiba stop loss-nya dihilangin, tiba-tiba diundur, tangannya itu loh refleks, gerak sendiri. Nah, Sigmund Freud itu menggambarkan jenis pikiran yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Itu sebagai ibarat gunung es. Yang mana gunung es itu di bagian permukaannya itu sebenarnya lebih sedikit, lebih tampak. Luasannya itu lebih kecil daripada yang tidak tampak di dalamnya. Di dalam laut yang luas itu ternyata gunung es itu lebih gede yang di dalam laut. Ini gambarannya adalah es yang di atas permukaan, itulah pikiran sadar kita. Saya hanya mengambil salah satu yang penting saja untuk kita implementasikan di dalam dunia trading. Pikiran sadar itu saya ambil nanti hanya satu saja yang kita fokuskannya. Sedangkan yang di bawah itu pikiran bawah sadar. Nah, yang paling penting dalam pikiran sadar kita adalah niat kuat. Willpower. Tadi kan ada buahnya hal, kita fokuskan aja pada niat kuat. Niat kuatnya apa? Mimpinya apa? Kalau di dalam edukasi yang saya opinikan itu adalah shift trading isi profit, gimana kita bisa trading nyaman, profitnya mudah. Siapa yang nggak mau seperti itu gitu ya. Terus bawah sadar itu saya ambil satu contoh aja adalah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa dilatih dari hal-hal yang mudah yang bisa kita kerjakan lebih dulu. Ya, misalkan kalau memang kita buy pakai misalkan indikator RSI gitu di 20 sell, di 80 sell, di 20 buy untuk levelnya misalkan ya, misalkan saja seperti itu. Yang teman-teman anggap itu mudah ya, lakukan itu aja dengan misalkan pasang risk reward ratio 1:3, udah tinggalin time frame H1 misalkan. Kebiasaan itu kita tanam yang mudah-mudah dulu. Nanti kalau sudah mudah itu dikuasai, pengembangannya akan lebih gampang. RSI ditambah dengan ADX itu biar lebih kuat. Kita lebih persulit lagi setelah terbiasa. Sulit menurut orang lain, tapi kita akan lebih mudah. Terus setelah ADX tambahi lagi MA. MA-nya bagaimana? Setelah itu tambahi lagi dengan hedging, tambahi dengan averaging, tambahi dengan trailing, tambahi lagi dengan pyramiding. Nah, ini
kalau kita membayangin yang kompleks dulu kan kita susah. Jadi yang mudah-mudah aja dulu. Nah, apa yang harus kita perbuat di dalam dunia trading untuk bisa meningkatkan niat kuat kita di pikiran sadar kita? Yaitu antara lain, kita harus sering banyak belajar tentang wacana baru. Ya. Seperti teman-teman sekarang ini melakukan edukasi. Tuh. Berarti sudah ya, sudah satu hal sudah teman-teman lakukan, sudah membuktikan bahwa teman-teman punya niat. Kuat enggaknya itu yang teman-teman harus tahu sendiri seberapa kuatnya gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu melanjutkan hal yang lain, seperti belajar troubleshooting-nya, bagaimana kalau ada trouble, solusinya gimana? Kalau ada masalah, solusinya gimana? Itu kalau ada masalah, kemudian teman-teman menghindar, atau ya sudahlah, loss ya loss. Gitu. Rugi ya rugi, mau diapain lagi? Kalau hanya sekedar itu berarti ada niat kuat teman-teman belum niat kuat. Parameter niat kuat dari troubleshooting di trading itu ya permasalahan itu harus dicari solusinya. Cari sumber masalahnya di mana, kemudian cari solusinya. Setiap ada masalah, cari solusinya. Lihatnya di mana? Di jurnal. Ketika loss itu pada saat itu apa ya yang kurang? Oh ternyata saya harus memperhatikan fundamental. Karena pada saat itu memang ada rilis berita misalkan. Oh berarti lain kali saya harus memperhatikan fundamental. Artinya ditambah tuh di trading plan-nya. Tidak hanya RSI, tidak hanya ADX, tidak hanya MA gitu. Tambah satu lagi parameter untuk filter jika ada rilis berita sesuai dengan arah dari indikator-indikator tersebut, maka baru kita eksekusi. Contohnya seperti itu. Inovasi strategi. Kalau teman-teman hanya puas dengan apa yang teman-teman pakai sekarang, tidak cari inovasi baru, maka itu parameter teman-teman belum punya willpower. Belum kuat. Gitu. Masih punya niat gitu aja, tapi belum kuat. Kemudian harus punya mimpi. Jadi keempat hal ini kita lakukan untuk memperkuat niat kuat kita di dalam alam sadar kita. Ini sadar, bisa analisa, bisa tetek bengek ya. Jadi sadar betul. Sehingga itu perlu juga dipelihara dan kuatkan. Walaupun ternyata di pikiran bawah sadar itulah yang membentuk kebiasaan yang kadang tidak kita sadari. Kita sakti itu tidak sadar gitu. Kita bisa tapi tidak sadar. Itu dari alam bawah sadar yang memang aja nggak sadar ya. Bawah sadar berarti memang nggak sadar kalau tahu, nggak sadar kalau pinter. Gitu. Latihan dari yang mudah, yang seperti saya sampaikan tadi. Buat jurnal trading itu penting hingga tahu salahnya di mana dan nanti akan membuat troubleshooting-nya bagaimana. Kolek dan analisa data. Ini jalan menuju penggerakan alam bawah sadar kita menjadi sebuah kekuatan. Kalau teman-teman nggak pernah berlatih untuk hal yang kecil-kecil, kalau teman-teman buat jurnal trading aja belum. Jurnal trading itu kalau di toolbox, kalau di history, itu kan cuman buy di mana, SL di mana, TP di mana, profitnya berapa, gitu toh kan. Tapi kalau di dalam jurnal trading kasih tambahan pada saat itu entry-nya itu pakai strategi apa. Gitu. Makanya teman-teman saya sarankan biar membuat sebuah jurnal trading yang simple, nggak perlu sampai harus ini tadi pakai strategi A, strategi B. Buat aja latihan itu satu strategi yang komplit. Satu strategi itu ditulis detail, kemudian bisa tahu, oh sebulan ini saya memakai strategi A, profitnya sekian, loss-nya sekian. Kemudian kalau pengen ganti lagi metode, bulan depannya lagi. Jangan pada sebulan itu ada A, B, C, D, E, F, G. Itu menjadi nggak konsisten. Data yang kita kumpulkan menjadi kurang. Ya. Nah, jurnal trading ini nanti bisa juga kita buat secara backtest, secara manual maupun secara algoritma. Backtestnya ya dengan melihat grafik-grafik ke belakang.
Kalau kita belum kolek data dan menganalisa bagaimana drawdown maksimalnya. Jadi ketika saya trading sebulan itu sebenarnya memakan modal yang berapa sih sesungguhnya. Terus kita akan menyiapkan dana nanti ke berapa untuk ideal dan amannya. Kalau kita sudah mengkolek ini semua, permasalahan sudah ada dan lain sebagainya, kita harus mulai menghipotesa dan menguji. Ini perbuatan-perbuatan yang sebenarnya di dalam kesadaran kita, tetapi menanamkan atau memberikan suplai kekuatan ke alam bawah sadar. Sehingga kita nanti bisa muncul refleks-refleks yang bagus. Refleks-refleks yang positif untuk bisa menguatkan kita untuk menjalankan trading plan yang disiplin dan konsisten. Akhirnya ya pasti profitnya juga akan konsisten. Hipotesa itu menduga-duga. Jadi pernahkah teman-teman merasakan bahwa sekali melihat hanya 3 detik aja melihat chart gitu, kita langsung tahu oh itu bakal turun sampai sekian, itu bakal naik. Itu tercipta karena biasa sekali melihat chart, berlatih melihat chart, supply and demand, trend line gitu misalnya ya. Saking biasanya ribuan kali latihan seperti itu hingga menjadikan tahu tapi tidak sadar. Nah, trader yang ideal adalah trader yang berkarakter dengan kepribadian yang baik. Saya katakan di sini baik, belum tentu benar ya. Jadi kita ngomong baik saja, benar terlalu subjektif ya. Oh, Pak Santoso barusan join. Sehat selalu Pak Santoso. Psikoanalisis Sigmund Freud. Jadi bacanya Freud gitu ya. Minggu lalu saya salah baca. Bapaknya psikoanalisis itu Sigmund Freud, yang mana menyampaikan sebuah struktur kepribadian terdiri dari id, superego, dan ego. Jadi teman-teman, ada suatu wacana atau kutipan gitu ya dari beberapa ilmu psikologis, ilmuwannya. Dia bilang sebenarnya setiap manusia itu punya gangguan kejiwaan. Mesti ada. Sebenarnya sih bukan gangguan ya sebenarnya. Suatu hal yang negatif. Ya kalau banyak orang yang melakukan hal seperti itu mungkin ya biasa ya. Tapi kalau hanya satu orang itu melakukan hal tertentu aja ya itu baru keunikan ya. Jadi gangguan kejiwaan itu belum tentu juga sebuah hal yang negatif. Walaupun terganggu, tapi juga bisa menimbulkan hal yang positifnya. Seperti halnya kalau kita trading dengan depresi gitu. Kalau kita punya hal-hal negatif atau yang namanya tadi saya sampaikan gangguan-gangguan yang negatif, yang mana misalkan kalau saya ngelihat monitor itu 2 jam jadi terganggu psikologis, saya stres dan pengen sekali melihat warna-warna hijau atau tumbuh-tumbuhan atau itu kan sebenarnya gangguan, tetapi positif karena bisa merefresh itu. Terus atau ide itu sebenarnya kalau saya simpulkan sih ini insting dasar ya. Sebenarnya Sigmund Freud sendiri itu itu berasal dari kata is atau artinya es. Tapi kalau saya simpulkan sebenarnya ini insting dasar, bawaan lahir. Nah, bawaan lahir itu ternyata itu cenderung ke sifat-sifat hewani, teman-teman. Lapar makan gitu ya. Kalau disakiti ngamuk, terus kalau termasuk seksualitas ya, seks itu ya juga bawaan lahir. Nah ini yang tak terkendali, ini tak terkendali. Maka kadang kenapa sih saya trading itu sudah yakin ini profit, teman saya juga profit dengan cara ini kok saya nggak konsisten sih.
Nah, itulah hal-hal yang ada di dalam diri Anda sendiri itu kadang menentang. Ada suatu itu yang menentang sehingga menjadi nggak disiplin. Yang kedua adalah superego. Itu moral atau nilai kehidupan. Jadi kalau saya gambarkan itu kita balapan kuda gitu ya. Itu kudanya. Kemudian superego itu adalah trek di dalam kuda itu, lingkarannya dan juga penutup matanya itu, misalkan kalau ada penutup mata kuda ya. Itu seperti moral atau nilai-nilai kehidupan. Biasanya itu ada di dalam sebuah nilai-nilai religius gitu ya. Superego. Misalkan tadi wah pengennya saya ngesek, saya gambarkan seperti itu. Pengennya saya ngebay pada saat volatilitas tinggi. Itu nilai dasar serakah, pengen besok itu saya harus butuh duit buat makan, buat bayar utang begitu. It-nya itu datang. Terus super egonya kalau katakanlah kayak saya gambarkan seks tadi, super ego itu seks tadi bahkan wah ini saya mau memperkosa ayam misalkan seperti itu. Nah super egonya bicara, oh nggak boleh itu, nggak baik nanti penyakitan gitu misalnya. Sorry ya tak buat guyon aja. Jadi ini adalah hal yang negatif, cenderung negatif karena dia menghalalkan segala cara atau pengen berontak sesuai dengan sifat-sifat hewani, tapi super ego itu sebagai malaikat ya. It-nya itu setannya gitu, super egonya itu malaikat. It-nya itu kudanya, super ego itu track-nya untuk balapan itu. Nah, itu semua dikontrol oleh yang namanya ego. Ego ini kalau saya gambarkan di dalam balapan kuda itu adalah orang penunggang kudanya, pengemudi kudanya. Ini sangat mempengaruhi yang didapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau lingkungannya dari mereka, lingkungannya, orang tuanya, saat belajarnya, dan lain-lain. Nah, itu yang sangat mempengaruhi gimana keseimbangan antara it dan super ego itu tadi. Sekarang penerapan di dalam sebelum ke dunia trading ya. Di dalam psikoanalisis itu ada defense mechanism. Mekanisme mempertahankan diri. Adalah strategi psikologis yang secara tidak sadar digunakan untuk melindungi seseorang dari anxiety disorder, gangguan kecemasan. Anxiety tersebut timbul dari pikiran perasaan yang tidak dapat diterima. Kadang di dalam trading kan kita pernah nih, saya nggak terima kalau tadi itu profit 200 sekarang menjadi minus 100. Itu kecemasan, itu kekecewaan. Jadi dengan adanya kecewaan, ketrauma seperti itu, akhirnya dia profit 200 ya di close gitu. Padahal masih ada peluang sampai ke 600. Ya ini kita nggak sadar kalau itu sebenarnya kurang bagus di dalam psikologis. Nah itu karena sifat defense-nya itu. Defense-nya itu apa? Mempertahankan diri. Pikirnya dia itu daripada nanti minus 100 ya 200 tak close saja. Itu salah satu defense-nya. Defense mechanism merupakan bentuk respon yang secara tidak sadar digunakan untuk melindungi diri dari perasaan kecemasan, digunakan untuk meningkatkan self-esteem dan hal-hal yang tidak ingin mereka pikirkan atau tangani. Defense mechanism ini salah satunya dengan pelampiasan, displacement. Kayak beberapa teman-teman yang pernah misalkan kecanduan rokok misalkan. Ketika dia candu dan punya niat kuat untuk sembuh, dilampiaskan ke permen. Terus ketika di sekolah, ya saat sekolah dulu dimarahi guru tuh mau ngamuk-ngamuk nih, marah-marah nih gara-gara dimarahin oleh guru. Tapi enggak pada saat itu juga counter attack, jadi marah, tapi di rumah banting kursi, banting piring gitu, untuk melampiaskan hal itu. Itu salah satu defense mechanism dalam psikologis.
Yang kedua penyangkalan. Yang ketiga adalah penindasan. Nah, ini yang kadang bahaya teman-teman. Kita menindas diri sendiri kadang. Kalau nindas orang lain sih nggak apa-apa. Kadang menindas diri sendiri, menyakiti diri sendiri gitu. Kalau menindas orang lain ya ketika sebenarnya kita ini marahnya sama si A, si B jadi pelampiasan. Jadi apa ya, pelampiasannya cenderung menindas. Puas kalau orang itu kan pernah kita melihat orang itu puas terhadap kalau dia nindas seseorang, membuat remeh seseorang dan terus 4 itu pengalihan ya dari hal yang negatif ke positif. Misalkan kita kecanduan tertentu ya sebelum kita merasa candu menggigil atau apa kita mencoba keluar rumah dan olahraga. Itu pengalihan yang positif. Proyeksi melibatkan orang lain, butuh coach kadang pembimbing gitu ya. Atau butuh orang lain untuk dicurhati. Intelektualitas, berpikir dingin. Kalau ada sesuatu meredam diri sendiri, terus berpikir dingin, terus baca-baca buku atau wawasan tentang apa permasalahan yang kita hadapi itu. Hingga fokus pada penyelesaian masalah lebih bagus. Tapi kan nggak semuanya orang bisa seperti ini. Ya, yang cocok yang mana terus diseimbangkan aja terhadap teman-teman. Alihkan ke bidang trading. Kalau denial itu misalnya penyangkalan. Kalau kita lose nyangkal terus, ini karena market terus. Yang disalahkan orang lain, yang disalahkan sesuatu yang lain yang nggak bisa kita kontrol. Ya cobalah salahkan diri sendiri, kemudian evaluasi. Diri sendiri itu banyak hal mananya yang kita salah. Yang ketujuh, rasionalisasi, salahkan hal yang lain. Itu salah satu defense. Regresi, perilaku lama. Pernah kan kita melihat orang-orang itu refleks gitu, garuk-garuk kepala, garuk-garuk perut, ya macam-macam yang sebenarnya itu perlakuan-perlakuan lama waktu kecil gitu. Ada yang ngemut jempol gitu, tiba-tiba kalau ada permasalahan dia sedih ngemut jempol gitu. Atau dan lain sebagainya lah. Perilaku lama yang mana perilaku itu dulu dia anggap nyaman. Kalau dilihat sekarang sebenarnya lucu gitu. Itu salah satu defense. Pembentukan reaksi yang berlawanan. Ya dia berontak sih. Nah, dan next slide ya. Ini yang ke-10 banyak sekali ya. Penelitian ini terus menemukan bentuk mekanisme pertahanan diri untuk mengurangi kecemasan. Berikut ini macamnya ada acting out, ada aim inhibition, kemudian ada altruism, ada avoidance, ada compensation, ya, kompensasi ya, dissociation, ada fantasi, ada humor, ada passive aggression, ada undoing, menebus kesalahan yang dilakukan atau merasa menyakiti hati seseorang lain, menawarkan diri untuk membantunya. Nanti jam 3 akan saya teruskan lebih detail ya teman-teman. Jadi yang masih ada waktu, nanti join lagi jam 3 sore, bisa ke Zoom, bisa juga ke live streaming GKI Invest Indonesia. Jadi di YouTube ketik aja GKI Invest Indonesia, di channelnya itu lihat ya, live streamingnya jam 3. Besok saya juga live trading malah. Besok live trading, saksikan live trading yang mungkin belum pernah teman-teman jumpai bagaimana live tradingnya. Nah, langkah-langkah konkretnya siklus untuk profit konsisten. Nah, ini teman-teman. Ini sebenarnya mau tak lanjutkan nanti ya lebih detailnya. Nah, ini secara summary aja. Pertama, lakukan dari kecil dan mudah. Lakukan berulang-ulang. Hingga menjadi kebiasaan, terus kemudian terbentuklah trader berkarakter. Evaluasi berkala. Profit konsisten otomatis mengikuti. Langkah konkretnya seperti itu. Terus berbagai masalah psikologi trader ini ya yang seperti pernah saya sampaikan kapan lalu, bagaimana mengatasinya. Nah, ini yang kontroversial, tapi buktikan saja omongan saya. Tradinglah tanpa analisa. Kok iso? Patuhi saja trading plan yang kita komitmenkan. Jadi saat analisa itu sebenarnya pada saat kita membentuk trading plan saja. Bukan pas saat trading. Saat trading patuhi saja. Nggak perlu analisa yang aneh-aneh. Kalau pengen analisa berarti mau mengubah trading plan. Itu ya teman-teman.
yang dimaksud. Jadi jangan disalahartikan, trading tanpa analisa itu ngawur, berarti bukan seperti itu. Jadi patuh aja pada trading plan. Trading plan yang bagus seperti apa? Yang kita komitmenkan itu, ya, yang memperhatikan, mentaati tentang money management, risk management, mindset management, atau MMRT management yang selalu berkali-kali saya sampaikan di dalam setiap webinar. Jadi trading plan itu kan trade management harus meliputi 3 hal yang lain. Saran pentingnya, lakukan backtest dan forward test. Yang kedua, buatlah jurnal trading baik di demo maupun real. Mantapkan beberapa trading plan, lakukan secara konsisten dan disiplin. Jangan gunakan trading plan yang belum kita uji sendiri. Saran paling penting lagi, sebisa mungkin pakailah trading plan yang menyeimbangkan ide, ego, dan super ego. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Kalau karakter dasar sejak lahir kita itu serakah, jangan dipaksakan untuk tidak serakah. Jangan dipaksakan untuk tetap TP $50 aja selesai. Jangan lebih dari itu. Pasti berontak diri kita. Stop loss cukup $50 saja. Pasti berontak. Kenapa? Kemarin tuh $100 aja bisa balik lagi menjadi plus kok. Kemarin $200 aja nggak nyampe-nyampe terus balik lagi menjadi plus kok. Kenapa harus $50 terus close? Akhirnya balik lagi. Jadi ada berontak. Teman-teman, kalau teman-teman sudah menemukan sebuah trading plan, terus kemudian di dalam hati nurani terkecil teman-teman itu merasa berontak dan tidak pas, lakukan evaluasi itu. Karena takutnya nanti di tengah-tengah khilaf, kita kadang nggak sadar. Pikiran kita maunya A, kita melakukan B. Itu it-nya bekerja. Padahal ego kita sudah menyuruh tidak seperti itu. Dan super ego menguatkannya. Sebenarnya seperti itu. It itu bawaan lahir yang benar-benar alamiah. Ego itu pengendalinya. Super ego itu hal yang positif, yang saklek gitu. Kalau makan, nggak boleh sambil nyelam air. Misalkan. Contoh ya pasti nggak bisa juga. Seimbangkan dan sesuaikan dengan defense mekanisme yang biasa terjadi pada diri Anda dan toleransikan. Kenali diri Anda sendiri. Teman-teman kenali diri teman-teman sendiri. Ketika terjadi permasalahan itu sebenarnya biasanya defense-nya apa? Dari sekian banyak defense tadi, ambil aja beberapa hal yang sering Anda alami. Nah, itu harus sesuaikan dengan trading plan yang ada. Maka bentuk dari mindset manajemennya pasti akan mensupport trading plan. Banyak sekali trading plan yang sangat canggih-canggih, ternyata juga kita terapkan sendiri menjadi tidak seperti yang diharapkan. Itu karena biasanya terlalu memaksakan diri dan berontak. Hal-hal yang ada di dalam alam bawah sadar kita. Yang namanya alam bawah sadar itu yang nggak disadari. Pasti ngeyel. Ngeyelnya, enggak lah, enggak mungkin lah seperti itu. Aku enggak seperti itu. Ya memang kalau dia nggak bisa ngomong, yang diomongin itu yang sadar-sadar. Yang nggak sadar itu yang nggak tahu. Ya itu aja. Selalu berdoa di sela-sela aktivitas kita. Tentu ya. Oke, amin. Seringkali ketika kita lupa bahwa hidup ini adalah kekayaan. Ketika kita takut memberi, kita lupa bahwa semua yang ada justru adalah pemberian. Ketika kita takut rugi, kita lupa bahwa hidup itu sendiri adalah keberuntungan. Ingatlah, bukan karena hari ini indah, maka kita bisa bahagia. Tapi karena hari ini kita bahagia, maka semuanya akan terlihat indah. Bukan karena semuanya hari ini baik, maka kita bisa tersenyum. Tapi karena kita tersenyum, maka semuanya akan terlihat baik. Ternyata hidup indah dan bahagia itu mudah. Hanya sebatas rasa syukur dan keingkaran. Ya, itu hanya sekelumit hikmah, moga bermanfaat.
ada lagi terakhir ya ini ya. Gimana bila kita sudah melakukan hal di atas sebaik mungkin, sedisiplin mungkin, tapi masih bebal. Yang namanya watuk iso diobati, nek watuk gak iso diobati gitu ya. Nah, untuk jawaban ini teman-teman ikuti ya. Nanti live streamingnya di GKN Fest jam 3 sore. Oke, kalau nggak sempat lihat live-nya ya nanti lihat aja di video YouTube-nya. Terima kasih ya teman-teman. Saya kembalikan pada Kak Desta. Kak Desta ketiduran nih kayaknya. Oke teman-teman. Saya tutup aja, mungkin ada error pada sinyalnya Kak Desta karena tidak pada satu tempat dengan saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih Pak Santoso. Jam 3 ya Pak. Ditunggu live-nya besok Pak. Loh, nanti sore kok besok. Oh, live Nanti trading. sore toh. Oh, yang live trading. Nanti sore jam 3 itu webinar Jam lagi 3. seperti tadi tapi tak detailkan. Untuk besok Sama. jam Besok 3. jam berapa Pak Yoyo? Besok live trading jam 7, Pak. Kalau hari ini nanti jam 5. Malam ya, bukan pagi ya Pak. Malam-malam besok, Jumat malam. Oke, makasih. Iya, makasih Pak.